Teman-teman Habas Basar, hari ini saya akan berbincang dengan dua wanita inspiratif, yaitu Mbak Ayu Jodi, seorang interior designer, dan Ibu Yani, founder dari Forme. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang lemari, sebuah item yang selalu ada di rumah kita, tetapi saat ini fungsinya mungkin bisa jadi berubah dengan kondisi yang memang terjadi saat ini. Ada lemari di belakang saya, ini adalah lemari Kartini. Dan ini adalah lemari yang multifungsi yang mungkin berbeda dengan lemari yang sudah ada di rumah kita. Saya akan mulai bincang-bincang saya. Pertama pertanyaannya untuk Ayu dulu. Ayu, kenapa lemari? Kenapa lemari? Karena sebenarnya gini, sebenarnya biasanya kan saya itu bekerja based on project gitu ya Mbak ya. Sebagai interior designer, ada projectnya, ada kasusnya, kemudian saya mendesain, problem solve gitu kan. Ketika saya harus mendesain produk untuk retail, it's a different thing Mbak, dan agak sulit menurut saya, sehingga saya harus menciptakan dulu problemnya gitu. Dan saya lihat sekarang ini kan trennya tuh orang banyak yang suka minum teh, minum kopi gitu ya. Jadi saya ciptakan dulu nih gitu ya, problemnya adalah itu, kemudian lifestyle lagi ke arah sana. Ya udah, saya ciptakanlah lemari untuk kebutuhan tadi itu sih Mbak Ria gitu. Jadi sesimpel itu sebenarnya. Dan saya juga melihat masih jarang banget sih yang punya lemari seperti ini. Kecuali kalau di hotel-hotel ya, mungkin ada ya. Tapi kalau untuk dijual secara retail, itu rasanya masih jarang sih. Nah, saya jadi tanya, apakah memang menjadi tren? Jadi mungkin saya tanya Ayu dulu ya, tren lemari atau kabinet itu sekarang seperti apa sih? Iya, sebenarnya sih kalau dibilang tren lemari itu seperti apa, nggak dimulai dari itu dulu ya Mbak ya. Jadi sebenarnya kan datang dari fungsinya dulu gitu ya. Kita butuh lemari untuk apa, kemudian muncullah bentuknya seperti apa. Kayak misalnya ada lemari untuk baju, kemudian ada lemari untuk makanan gitu kan. Jadi dari fungsinya dulu. Tapi kalau memang dilihat trennya sih Mbak ya, sekarang ini kalau dari lifestyle yang tadi itu ya, orang ada yang lagi senang minum kopi, minum teh, menjamu teman-temannya di rumah gitu kan, sehingga terbentuklah lemari seperti ini gitu. Dan kalau dari stylenya sendiri, perkembangannya emang sekarang lemari itu lebih custom gitu ya, lebih khusus gitu untuk fungsi tertentu gitu kan, seperti yang ini, seperti yang ada ini. Dan kalau dari segi warna juga, kalau dulu mungkin trennya orang lebih memakai kayu-kayu berwarna natural. Jadi kayak misalnya jati gitu ya, yang tebel-tebel, yang atau dia sungkai gitu kan. Nah sekarang tuh lebih ada sedikit warnanya, ada tintnya gitu loh. Kayak yang ini kan juga dia dibikinnya lebih gelap gitu ya, dan kemudian juga open pore. Nah open pore itu juga makin banyak digemari ya, makin banyak digemari sekarang gitu. Jadi pori-porinya tuh nggak ditutup gitu, diekspos, dan itu menjadi tekstur yang menarik. Gitu. Oke. Nah sekarang saya mau tanya nih, lemari, namanya kalau nggak salah lemari Kartini ya. Boleh diceritain nggak cerita di balik penciptaan dan kolaborasi lemari Kartini? Siapa dulu nih? Ayu dulu. Oke. Kenapa Kartini gitu ya? Kok Kartini? Jadi saya tuh pengen bikin produk gitu ya, yang punya soul and story gitu sebenarnya. Jadi it's not just a lemari, tapi kalau saya lihat lagi, lemari ini kan kayak dia menyimpan segala hal yang kita sukain gitu ya. Dan sebenarnya lemari ini tuh nggak hanya untuk hot drinks loh, dia juga bisa berfungsi sebagai lemari tempat penyimpanan kain. Jadi kalau misalnya ada kolektor kain gitu ya, yang punya banyak kain, bisa disimpan nih di sini gitu. Jadi kayak dia tuh kayak our best friend gitu Mbak gitu. Jadi our best friend yang keep our secret gitu kan. Jadi saya tuh pengen kayak mempersonifikasikan lemari ini, makanya saya kasih dia nama gitu. Nah, kenapa Kartini? Mungkin karena root saya dari Jawa gitu ya. Terus saya ngelihat lemari ini juga dia kan gelap gitu. Terus di depan tuh kalau ditutup nanti kita bisa lihat ada tekstur garis-garis tuh kayak wiron gitu. Kayak wiron, jadi keinget sama kain Jawa gitu ya. Terus juga
biasanya kalau baju tradisional Jawa kan juga dia suka ada oversize jewelry-nya, oversize aksesorinya gitu kan. Nah, itu juga nanti disimbol direpresentasikan dengan si handle yang terbuat dari beras gitu. Jadi lemari itu tuh kayak Jawa banget gitu. Jadi saya kepikiran aja kayaknya kok kalau dikasih nama Kartini menarik juga gitu. Karena saya butuh nama yang punya nafas Indonesia, Mbak, gitu. Jadi mungkin secara bentuk orang nggak akan melihat bahwa ini lemari Jawa nih, ini lemarinya Indonesia banget, nggak juga sih sebenarnya, lebih ke Asia mungkin ya. Tapi saya pengen aja dia punya simbol keindonesiaan gitu, sehingga saya kasih nama Kartini. Oke. Dan itu keinget sama ini juga sih, Mbak, kalau Philip Stark itu kan dia juga kalau nyiptain produk kan dia kasih namanya tuh agak playful gitu kan, kayak si kursi yang Louis Ghost itu kan dia terinspirasi dari King Louis gitu ya, yang disimbolkan dengan si kursi Louis XVI-nya tadi itu. Jadi ya ada inspirasi dari sana juga sih, Mbak. Ya, kalau dari Bu Yani, ya mengenai kenapa kolaborasi ini terjadi dan alasan dibalik kolaborasi ini. Karena kebetulan di Forme belum ada kabinet yang seperti ini, Bu. Ya, jadi kita itu kebanyakan kabinetnya seperti nggak full seperti ini sih, Bu, sebenarnya. Dan fungsinya itu biasanya kita lebih ke hanya di foyer saja, nggak bisa di tempat tidur, nggak bisa kurang multifungsi lebihnya. Seperti itu, nah Bu. Itu sebenarnya pertanyaan saya tentang multifungsi itu hubungannya sama tren tadi. Jadi berarti kan tadi saya bilang bahwa lemari itu di saat ini banyak orang yang meredecorate rumahnya di masa pandemi. Benar, dan mungkin kebutuhan lemari yang multifungsi itu menjadi lebih tinggi, benar nggak sih? Iya, benar banget. Ya, jadi mungkin ini salah satu alasan ya kenapa lemari ini dibuat dengan konsep multifungsi. Iya, betul ya. Jadi itu bisa jadi sebuah tren dong ya, bahwa lemari saat ini bukan cuma kayak dulu kita punya lemari pakaian, lemari wine, tapi mungkin ini bisa menjadi sebuah konsep baru, lemari yang bisa punya fungsi yang banyak, betul ya? Benar sih, Mbak. Oke. Nah, pertanyaan saya bagaimana sih sekarang ketika Ayu menciptakan ini, pertimbangannya selain tadi fungsi tadi, apalagi pertimbangan utamanya? Ya tadi setelah memang yang awal dari fungsi ya, betul. Kemudian setelah itu kita lihat juga sih, Mbak, dimensi ini. Nah, ini juga salah satu faktor penting. Kenapa? Karena kalau kita harus bawa, ini kan lemari utuh ya, Mbak, loose furniture kita bilangnya kan, bukan custom made yang fitted furniture. Sehingga ketika kita mau membawa lemari ini ke apartemen gitu ya, dia harus muat ke dalam lift barang gitu. Jadi itu kan juga pertimbangan ya, ini dimensinya penting nih. Dimensinya pokoknya harus muat masuk ke dalam lift barang. Orang suka lupa ya, beli atau nggak bisa masuk pintunya. Itu satu. Kemudian build quality ini nggak kalah pentingnya. Lemari ini tuh akan kita pakai long last, mungkin seumur hidup gitu ya. Jadi harus benar-benar pilih yang build quality-nya bagus banget, terutama di engsel. Ya, Bu Yani, benar banget ya. Jadi si engsel itu kan dia menahan beban pintu ya, yang tiap hari kita buka tutup. Nah, itu harus kuat banget gitu. Kemudian baru masuk terakhir adalah estetika sih, Mbak. Itu dia menyusul ya, estetika itu dibikin sedemikian rupa. Ya tadi karena ada ceritanya, Mbak, gitu kan, kenapa dia warnanya gelap, kenapa dia handle-nya besar, oversize gitu, kenapa di depannya kita bikin garis-garis instead of polos aja gitu. Itu part of estetika. Nah, kalau dari Bu Yani, proses produksi dan tingkat kesulitan paling tinggi ketika menciptakan kabinet ini apa, Bu? Untuk proses produksinya sih sebenarnya dari kita masih bisa kita masih bisa kita tanganin ya, masih bisa. Cuman untuk handle aja yang waktu itu agak kesulitan. Ini gimana ya antara motif pintunya yang garis-garis, terus bahannya kayu, untuk handle-nya mau bahan apa supaya matching gitu, Bu. Supaya gimana ya biar nggak bulky, gimana supaya nggak itu pokoknya kelihatan cantik seperti itu. Akhirnya diputuskan memakai kuningan seperti itu, Bu. Jadi kuningan lalu kita motif garis-garis juga. Cuman garisnya tidak kita kontraskan ya, Bu ya. Nggak sama dengan garisnya, alur garisnya nggak disamakan dengan pintu
seperti itu. Jadi kita kontraskan. Dan Oke, ternyata cakep. Dan bagus sekali kombinasinya ya. Oke, nah Iya. sebenarnya sekarang kita mau bicara soal kayu karena ini menjadi unsur yang paling dominan di dalam item ini. Nah, pertanyaannya adalah seberapa penting sih pilihan kayu, juga hubungannya dengan apa ya? Tadi saya balik lagi ke tren karena ya tadi saya bilang di masa lalu itu ada saatnya jati itu jadi salah satu pilihan utama ya, termasuk tren ketika kita semua pakai meja-meja dengan solid wood gitu ya. Dan saya juga tahu ada beberapa juga yang sangat suka dengan rosewood wood, ada yang oak, ada juga yang senang dengan finishing tertentu gitu. Yeah. Nah, saya mungkin tanya ke Ayu dulu, seberapa penting sih pertimbangan ketika memilih jenis kayu ini dan finishing ini? Oke, jadi memang ketika saya mendesain ini, saya kan harus balik lagi nih ngelihat DNA-nya manufakturnya gitu ya, dalam hal ini Forme. Di Forme itu banyak menggunakan kayu-kayu seperti oak dan walnut. Juga sebenarnya ada term besi ya, tapi kita avoid term besi, kita go to oak sih gitu. Itu karena memang itu adalah material yang biasa digunakan oleh Forme. Jadi kan saya harus ketahui juga ya kekuatan manufakturnya ada di mana gitu. Jadi kombinasi antara oak yang dibuat open pore finishingnya dipadukan dengan brass. Nah, itu udah DNA-nya Forme nih gitu. Warnanya ini diproses demikian ya, maksudnya supaya open pores-nya bisa lebih kelihatan dan secara warna masih tetap natural seperti itu ya. Nah, sekarang saya mau tanya tentang elemen penting apa sih selain si wood dan brass tadi, elemen penting apa lagi di dalam lemari ini? Oke. Sebenarnya kompartemennya ya. Kompartemennya. Di sini adalah kompartemennya. Jadi saya tuh orang yang cukup organize gitu ya. Jadi dan kompartemen itu penting kalau udah organize. Iya, benar. Jadi saya selalu tahu naruh apa di mana. Biar nggak berantakan. Biar nggak berantakan. Dan ada orang-orang yang sebenarnya tidak seperti itu gitu ya. Ada di luar sana orang-orang yang sebenarnya mereka tuh malas bebenah gitu lah, bisa dibilang seperti itu. Nah, di sini saya justru membantu mereka gitu dengan si kompartemen ini, jadi mereka bisa meletakkan barang pada tempatnya Mbak gitu kan. Jadi di pintu-pintu itu juga dia full, ada kompartemennya. Dan kalau dibuka ini di lacinya itu juga sama Mbak, dia ada cutlery tray-nya gitu. Jadi semuanya bisa tertata dengan rapi gitu. Jadi keunggulannya adalah itu sih, bisa mengorganisasi semua yang kita butuhkan ya. Oke, nah terakhir saya mau tanya tentang tips penggunaan lemari. Tadi Ayu bilang ini bisa buat lemari penyajian teh dan makanan, tetapi juga bisa untuk kolektor kain, menyimpan kain. Bahkan buku-buku Mbak. Nah, mungkin bisa ceritain deh. Iya, oke. Kalau untuk hot drinks ya kita bilangnya ya itu udah jelas. Oh, tadi ada satu fitur Mbak yang saya lupa sebutkan. Ada power socket di sini. Jadi ada power socket. Iya, jadi kita bisa taruh satu coffee maker gitu ya, yang kecil, atau juga bisa taruh electric kettle gitu. Jadi kalau kita mau masak air panas, itu udah tersedia Mbak di sini gitu. Bahkan kemarin kita juga mencoba untuk mendatangkan barista gitu ya. Dia bikin kopi di sini dan menurut dia jadi kayak living experience gitu Mbak, dan menurut dia ini sangat amat nyaman. Cukup space-nya untuk membuat kopi gitu ya di dalam ini. Nah, tadi kan sudah disebutkan bahwa lemari ini multifungsi. Nah, Ayu mungkin bisa berikan tips penggunaan dan bagaimana cara mengorganisasi lemari ini. Boleh. Enaknya sambil ini ya? Iya, langsung berdiri ya dekat lemari ya. Ya. Oke, jadi ini kan banyak banget nih Mbak kompartemennya nih. Kalau kita buka nih di pintu ini ada shelvingnya, bisa untuk taruh botol-botol madu misalnya atau teacups, kemudian juga ada jam, terus ada koleksi teh yang dalam botol, terus ada biskuit favorit juga bisa taruh di sini. Kemudian kalau masuk ke sini, ini bisa untuk taruh piring-piring saji untuk kue-kuenya. Kemudian juga ada tea set,
Terus ada juga botol untuk taruh biji kopi misalnya gitu ya. Nah, area sini itu yang menariknya adalah power socketnya nih Mbak. Jadi bisa untuk coffee machine gitu ya, coffee maker, bisa juga untuk electric kettle di situ. Kemudian juga ada coffee espresso cup gitu ya. Terus ini juga ada tempat gula dan susu. Dan kalau kita buka lacinya, di sini juga bisa buat menyimpan sachet koleksi teh. Terus di bawahnya ada kompartemen juga untuk cutlery tray, sendok, garpu, ada napkin, coaster. Kalau yang bagian bawah untuk barang-barang yang lebih besar kayak piring-piring gitu. Untuk yang sisi sini juga dia sama fungsinya sih sebenarnya. Tuh. Lalu bisa juga untuk yang lain dong ya? Tadi dengan multifungsi. Nah, benar-benar. Jadi kemarin kita juga berpikir kalau misalnya kan sekarang banyak tuh ya Mbak ya kolektor kain gitu ya yang dia punya banyak kain tenun atau kain batik gitu kan. Itu kemarin kita coba ya Mbak ya, kita gulung-gulung kainnya di sini. Kemudian kita kalau misalnya mau di show gitu ada satu stola selendangnya gitu ya yang bisa kita sampirkan di sini Mbak, panjang gitu, dan sisa kain lagi yang lain bisa kita lipat, kita tumpuk di sini. Gitu. Di bawah juga bisa dipenuhin. Terus si cutlery tray tadi yang kalau untuk skenario lemari kain, cutlery tray ini bisa jadi tempat untuk menyimpan perhiasan. Perhiasan gelang, bros, cincin dan lain-lain, kalung-kalung juga bisa. Kebetulan untuk buku juga bisa ya Ibu ya. Iya benar. Buku, terus yang kompartemennya bisa diangkat, jadi bukunya bisa diselipin juga di dalam situ, seperti itu Bu. Thank you loh Bu Yani namanya. Terima kasih Ayu, terima kasih Bu Yani penjelasannya, dan mudah-mudahan kita juga bisa punya ide baru untuk menata rumah kita dengan sebuah item di rumah kita yang lebih multifungsi dan lebih relevan untuk keadaan saat ini.